Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan sama-sama membahas lagi game NFT Play to Earn dengan nama Metafish. Ya, dari genrenya bahwa game ini merupakan game dengan genre fishing ya, yaitu memancing untuk mencari cuan. Ya, game ini terinspirasi dari mobile game bernama Play Together. Nah, apa yang dipakai dari tokennya yaitu adalah Metafish ya. Jadi Metafish ini sudah listing di CoinMarketCap. Sekarang ini harganya Rp1.387 dan sedang koreksi 24%. Wah, banyak sekali ya koreksinya untuk sebuah koin game. Dan untuk suplai sendiri, suplai dari koin ini 100 juta saja teman-teman ya. Dan game ini berada di dalam jaringan Binance Smart Chain. Nah, di mana kita bisa membeli koin ini, kita bisa membeli ini di DEX ya. Jadi di MetaMask bisa ataupun di Trust Wallet bisa. Dan kita itu swap melalui Pancake Swap. Jadi, decentralized fishing gameplay. Nah, jadi Metafish is the first referral play to earn Metaverse NFT game on Binance Smart Chain yang terinspirasi dari permainan populer bernama Play Together ya, itu ya, dari ikhtisar game Metafish ini. Nah, referral system. Jadi, GoFish, Play to Earn, Fishing Start Box. Jadi adalah apa namanya, Metafish ini juga menggunakan sistem referral. Jadi kita fisherman can create their own team using the Metafish referral system. Jadi dia bisa membuat sebuah tim yang dimana tim tersebut ada sistem referralnya. And the more fishermen they recruit, the more fishing reward they receive. Ya, jadi semakin banyak yang bisa merekrut fisher, maka mereka juga bisa mendapatkan reward lebih banyak lagi. Itu dia ya, sistem referral. Jadi kalau dari segi gambar, ya lumayan oke lah untuk game yang baru saja launching. Play to earn feature. Nah, fiturnya ada different location for fishing. Jadi, pemancing ya, bisa memilih di mana dia akan melakukan mancing ya. The large area, the more reward they earn. Jadi semakin besar tempat mancing yang mereka pilih, maka semakin besar juga reward yang mereka bisa dapatkan dari kegiatan tersebut. Fish market ya, where fishermen can exchange fishing rods with the other or repair the broken fishing rod. Jadi ketika dia membeli rod tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, dia bisa jual kembali di fish market. Jadi dijelaskan kembali ya, sell back to the Metafish Kingdom. Jadi apa namanya? Pancing yang sudah kita beli tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa jual kembali. Nah, ternyata ini juga ada fishing tournament. Jadi, fisherman can participate in the fishing tournament for valued reward. Jadi, dia bisa memancing untuk menambah reward yang dia bisa dapatkan dari turnamen tersebut. Jadi, gimana sih untuk cara bermainnya? Ya, pertama kita harus membeli apa namanya, alat pancingnya, terus kita menuju tempat mancing di mana kita mau melakukan kegiatan, dan setelah itu kita bisa ke market untuk menjual hasil dari tangkapan kita. Ya, simple, mudah, dan yang pastinya bisa cuan. Selanjutnya kita akan membahas tokenomics dari token yang dipakai di main currency game Metaverse. Ya, 41% untuk game reward pool,
IDO sales 25% dan sisanya airdrop, marketing, liquidity, dan untuk tim juga. Nah, di sini jelaskan kembali ya, 100 juta token Fish untuk total supply-nya. Untuk roadmap sendiri, kita sudah memasuki di fase 2, yaitu di sampai coin market cap listing. Untuk CoinGecko saat ini masih belum ya. Game launching with basic feature ya. Fishing, roadbox, purchasing, unboxing, obtain fishing rods with and rarity level. Jadi itu dia yang sudah sampai di fase kedua dan kita tak kalah juga melirik apa yang akan terjadi di fase ketiga ya. Di sini kita lihat limited fishing rod box purchasing. Jadi nanti akan ada limited apa namanya? Ada jumlah terbatas untuk kita membeli alat pancing agar kita bisa melakukan kegiatan mancing untuk mendapatkan cuan. Nah, yang ini berarti harga alat pancing kita akan semakin tinggi karena adanya limited fishing rod box ya. Dan di sini juga ada fish to fish, fish versus fish. Jadi mungkin nantinya game ini hasil dari tangkapan kita berupa ikan juga bisa kita battlekan dengan ikan yang ada punya orang, ya. Setelah itu ada staking atau farming. Untuk partnership sendiri, tentu saja dia berpartner dengan Binance Smart Chain karena game ini berada di jaringan BSC. PancakeSwap sendiri digunakan untuk melakukan pembelian token, ya. Dan ada Hopi, Oxbool, Golden, Celo, dan tentu saja BSC Scan. Oke, itu dia dari website kita bisa review dan gimana sih kita review ke white paper-nya. Oke, kita langsung menuju white paper-nya ya. Nah, kita ke intinya saja langsung gimana untuk bermain MetaFish agar bisa menghasilkan cuan. Ya, pertama ketika kita launching, kita akan diarahkan untuk memilih satu karakter, entah itu Alice ataupun Eden, untuk nanti melakukan kegiatan mancing. Ya, setelah kita pilih, kita buat namanya, current address, dan reward akan tampil di sini. Inilah profil jika kita memilih si Alice. Setelah itu, kita harus mempunyai alat tempur kita berupa pancing. Nah, pancing di sini ada 3 jenisnya. Ada Nigan, Kimetsu, dan Shiki. Dan semuanya ini kita beli seharga 1.000 fish. Jadi berapa ya? 1.000 fish itu sekarang harganya udah naik lagi ya, 1.400 sekarang ya. Jadi kalau 1.000 token kita memerlukan 1.400.000 untuk membeli satu jenis alat pancing ini ya, untuk kita bisa buy box. Setelah kita berhasil melakukan pembelian, kita harus membuka dari box tersebut. Jenis pancing jenis apa yang akan kita dapatkan. Nah, untuk membukanya pun kita memerlukan 50 fish. Jadi kalau 50 fish itu kurang lebih di harga 70 ribuan ya. Oke, kalau sekarang kita ingin join, artinya kita memerlukan, modal di awal kurang lebih 1.500.000 agar bisa membeli box dan juga membukanya. Ketika kita sudah berhasil membukanya, kita akan dikasih tahu jenis pancing seperti apa, rare-nya seperti apa yang kita dapatkan untuk bisa melakukan kegiatan memancing cuan. Oke. Setelah kita mempunyai ini minimal satu saja, kita sudah bisa melakukan go fishing. Fishing is the primary method of obtain. Ya, jadi ini adalah metode utama yang digunakan untuk
mencari cuan. Jadi setelah kita memilih karakter, kita memilih pancing, dan terakhir kita memilih di mana kita akan melakukan kegiatan memancing. Nah, di sini dicontohkan kita bisa memancing di Threads ya, dan reward-nya ini 90 sampai 100 token fish, gitu ya. Setelah selesai memilih, kita tinggal go fishing saja. Nah, di sini juga ada perbedaan ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa semakin besar tempat memancing, semakin besar juga reward yang dihasilkan. Kalau ini di Threads, kita bisa menghasilkan 90 sampai 100 token, sedangkan di Lake kita bisa menghasilkan 180 sampai 220 token. Untuk di River juga semakin besar, 270 sampai 330 token untuk sekali mancing, dan di Ocean adalah 450 sampai 550 token. Tapi ingat, semakin besar reward, semakin susah juga kita kemungkinan untuk mendapatkan fish ya. Nah, setelah kita selesai memilih, kita go fishing dan dia akan menampilkan game seperti ini. Jadi si Alice ini memancing di apa nih? Genangan hujan mungkin ya. Ya, setelah kita selesai melaksanakan ini, kita akan mendapatkan info berupa congratulations jika kita mendapatkan ikan, dan di sini dicontohkan dia sudah mendapatkan 95 fish ya. Tetapi ingat, tidak hanya bisa menghasilkan, eee, reward juga, tapi dia juga bisa gagal ya. Jadi ada kemungkinan gagal jika kita melakukan, kegiatan mancing cuan tadi ya. Nah, itu dia. Gimana caranya, apa pakai tokennya sudah saya review. Nah, sekarang teman-teman jikalau ingin masuk di game ini, sebelum masuk tetap lakukan riset mandiri dulu ya, karena semua dana adalah dana teman-teman dan teman-teman harus manajemen dengan baik. Nah, gimana pendapat saya tentang game ini? Ya, kalau dari pendapat saya, game ini kurang lebih menurut saya adalah game klik-klik cuan. Jadi ketika klik, kita bisa menghasilkan jenis dari pancingnya, dan ini kebanyakan adalah keberuntungan ya, mendapatkan, jenis pancing yang tingkat tinggi atau tingkat rendah. Begitu juga ketika kita memancing, kita bisa mendapatkan, ikan yang banyak, juga ikan yang sedikit juga bisa banyak. Jadi benar-benar kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi, bahwa game ini, klik-klik cuan yang benar-benar berdasarkan keberuntungan ya. Jadi tidak ada strategi sama sekali untuk menghasilkan cuan dari game ini. Ya, itu sih pendapat saya ya. Untuk sekarang ini saya memang sangat menghindari game klik-klik cuan seperti ini, karena banyak sekali yang saya sudah kena untuk game klik-klik cuan yang akhirnya tokennya rapuh. Ya, kita nggak tahu ya, karena ini juga game yang baru kemarin rilis di tanggal 21 ya, jadi masih fresh lah ya. Jadi teman-teman yang mau masuk tetap lakukan riset mandiri. Oke, itu dia review kita terhadap game NFT, dan tetap di akhir kata saya bilang salam cuan, salam holder, always win.